pada Jakarta dan masyarakat juga senang ya kita naik kelas sebagai kota global. Saya kira ya ini adalah ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif kan ada belasan sektor ya. Salah satunya adalah dari komik. Dan ekonomi komik tidak hanya dalam bentuk cetakannya, komiknya, tapi berkembang ke yang lain-lain kan. Lahirlah budaya cosplay yang juga datang kan dari komik. Saya juga punya cosplay, sebelah saya kan mirip saya kan ya. Nah, ini cosplay terbaik. Nah, dalam teori ekonomi ini tuh disebut hobinomics gitu. Dari hobi lama-lama menjadi nilai ekonomi. Tadi contoh ya, ada satu studio komik dia mempekerjakan 45 orang, VC8 ya. Nah, artinya kan membawa lapangan pekerjaan banyak. Dan memang hanya dilakukan oleh golongan Gen Z ke bawah ya, yang memang paham ekonomi games, ekonomi komik. Seiring dengan Jakarta Kota Festival, ini adalah satu dari festival ekonomi kreatif yang nanti kita teruskan, apapun jenis hobinya kita festivalkan, dan akhirnya menjadi nilai-nilai ekonomi. Pengangguran berkurang, aktivitas ekonomi memberikan kontribusi pada Jakarta, dan masyarakat juga senang ya kita naik kelas sebagai kota global. Saya kira itu. Oke? Ya, makasih ya. Udah, apa lagi? Ada lagi. Penasaran. Ya, saya kira nanti setelah terpilih saya diskusikan lah ya. Ada golongan mana yang disubsidi mungkin begitu. Karena kalau semua digratiskan, gimana perputaran ekonomi buat penyelenggaranya juga kan harus diperhitungkan ya. Karena ini kan B2B sifatnya, jadi bisa dibiayai. Tapi kalau tadi pertanyaannya, adakah untuk golongan menengah bawah, saya kira seperti teori pelayanan publik, yang mampu tetap bayar, yang tidak mampu nanti disubsidi gratis bisa. Nanti didukung oleh Pemprov DKI aja. Mudah. Ya, ini adalah ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif kan ada belasan sektor ya. Salah satunya adalah dari komik. Dan ekonomi komik tidak hanya dalam bentuk cetakannya, komiknya, tapi berkembang ke yang lain-lain kan. Lahirlah budaya cosplay yang juga datang kan dari komik. Saya juga punya cosplay, sebelah saya kan mirip saya kan ya. Nah, ini cosplay terbaik. Nah, dalam teori ekonomi ini tuh disebut hobinomics gitu. Dari hobi lama-lama menjadi nilai ekonomi. Tadi contoh ya, ada satu studio komik dia mempekerjakan 45 orang, VC8 ya. Nah, artinya kan membawa lapangan pekerjaan banyak. Dan memang hanya dilakukan oleh golongan Gen Z ke bawah ya, yang memang paham ekonomi games, ekonomi komik. Seiring dengan Jakarta Kota Festival, ini adalah satu dari festival ekonomi kreatif yang nanti kita teruskan, apapun jenis hobinya kita festivalkan, dan akhirnya menjadi nilai-nilai ekonomi. Pengangguran berkurang, aktivitas ekonomi memberikan kontribusi pada Jakarta, dan masyarakat juga senang ya kita naik kelas sebagai kota global. Saya kira itu. Oke? Ya, makasih ya. Udah, apa lagi? Ada lagi. Penasaran. Ya, saya kira nanti setelah terpilih saya diskusikan lah ya. Ada golongan mana yang disubsidi mungkin begitu. Karena kalau semua digratiskan, gimana perputaran ekonomi buat penyelenggaranya juga kan harus diperhitungkan ya. Karena ini kan B2B sifatnya, jadi bisa dibiayai. Tapi kalau tadi pertanyaannya, adakah untuk golongan menengah bawah, saya kira seperti teori pelayanan publik, yang mampu tetap bayar, yang tidak mampu nanti disubsidi gratis bisa. Nanti didukung oleh Pemprov DKI aja. Mudah. Ada kesempatan ya mewakili Pak Emil yang kebetulan beliau ke Pulau Seribu hari ini ya. Jadi agak mendadak memang dan kebetulan saya bisa mengatur waktu untuk menggantikan posisi beliau di sini. Dan tentu ini sebuah kehormatan bisa hadir di tempat Pak HKBP ya.
yang saya sudah ya tahu lama lah ya HKBP ini, dan ternyata kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik ya, dan tentu kami berharap agar kerukunan umat beragama ini bisa terjalin dengan baik di Jakarta ini, karena Jakarta ini adalah multi etnis juga multi agama yang tentu akan menjadi semacam miniatur Indonesia ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kerukunan antar umat beragama ini terus berjalan dengan baik. Selama ini komunikasinya yang dijalin seperti apa? Apa ada aspirasi-aspirasi? Ya, tentu saja nanti kami justru akan membuka komunikasi yang lebih luas lagi ya. Nanti kebetulan sosial kemasyarakatan nanti akan diserahkan ke saya oleh Pak Ridwan Kamil, akan menyerahkan ke saya, sehingga saya tentu ingin membangun komunikasi yang intens. Kami berharap di masing-masing umat ini juga mengokohkan kekokohannya ya, kerukunannya, apalagi nanti kerukunan antar umat beragamanya itu juga nanti akan kita bangun yang intens. Biasanya muncul ketidakharmonisan karena persoalan komunikasi. Maka dengan komunikasi yang baik, dan kami akan ada dialog yang secara rutin bisa kita adakan, mudah-mudahan ini akan bisa menghilangkan mispersepsi itu. Ya. Berarti nanti akan komunikasi juga dengan Pak Nasaruddin Umar ya, Pak Haji, memungkinkan? Oh ya, sangat. Kementerian Agama. Sangat, sudah pastilah ya, sudah pasti, karena pemerintah pusat pasti harus inline dengan pemerintah daerah, harus inline dengan pemerintah pusat ya, saya kira itu. Ada kesempatan ya mewakili Pak Emil yang kebetulan beliau ke Pulau Seribu hari ini ya. Jadi agak mendadak memang, dan kebetulan saya bisa mengatur waktu untuk menggantikan posisi beliau di sini. Dan tentu ini sebuah kehormatan bisa hadir di tempat Pak HKBP ya, yang saya sudah ya tahu lama lah ya HKBP ini, dan ternyata kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik ya, dan tentu kami berharap agar kerukunan umat beragama ini bisa terjalin dengan baik di Jakarta ini, karena Jakarta ini adalah multi etnis juga multi agama yang tentu akan menjadi semacam miniatur Indonesia ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan kerukunan antar umat beragama ini terus berjalan dengan baik. Selama ini komunikasinya yang dijalin seperti apa? Apa ada aspirasi-aspirasi? Ya, tentu saja nanti kami justru akan membuka komunikasi yang lebih luas lagi ya. Nanti kebetulan sosial kemasyarakatan nanti akan diserahkan ke saya oleh Pak Ridwan Kamil, akan menyerahkan ke saya, sehingga saya tentu ingin membangun komunikasi yang intens. Kami berharap di masing-masing umat ini juga mengokohkan kekokohannya ya, kerukunannya, apalagi nanti kerukunan antar umat beragamanya itu juga nanti akan kita bangun yang intens. Biasanya muncul ketidakharmonisan karena persoalan komunikasi. Maka dengan komunikasi yang baik, dan kami akan ada dialog yang secara rutin bisa kita adakan, mudah-mudahan ini akan bisa menghilangkan mispersepsi itu. Ya. Berarti nanti akan komunikasi juga dengan Pak Nasaruddin Umar ya, Pak Haji, memungkinkan? Oh ya, sangat. Kementerian Agama. Sangat, sudah pastilah ya, sudah pasti, karena pemerintah pusat pasti harus inline dengan pemerintah daerah, harus inline dengan pemerintah pusat ya, saya kira itu.